Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur terhadap Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada pagi hari ini untuk menyelesaikan perkuliahan kita, yaitu ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Nisa Azkia dengan NIM 20063017 sebagai moderator. Rekan saya Fifri Azizah dengan NIM 20063027 dan Fandi Apeldo dengan NIM 20063023. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian program perancangan kontroler PID. Untuk pemateri pertama yaitu Fifri Azizah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai analisis sistem, di mana PID controller merupakan salah satu jenis pengatur yang banyak digunakan. Sebuah sistem kontrol yang dirancang perlu dianalisa terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran respon sistemnya. Gambaran tersebut meliputi yang pertama, respon sistem terhadap berbagai macam input, step function, ramp function, and impulse function, dan lain-lain, termasuk jika adanya gangguan dari luar. Yang kedua yaitu kestabilan sistem, metode root locus, frekuensi respon, dan state space. Yang ketiga, respon sistem terhadap berbagai macam jenis controller, PID, dan atau kombinasinya. Adapun kontrol PID untuk blok diagram yang dirancang dan akan dianalisa responnya, yaitu menggunakan persamaan transfer function yang mana sebagai berikut. HS sama dengan KD S kuadrat ditambah KP S ditambah KI per S pangkat 3 ditambah KD S kuadrat ditambah KP S tambah KI. Untuk kontrol PID dapat menggabungkan sistem dan pengaturan antara lain P proporsional controller, D derivative controller, D integral controller. Masing-masing memiliki parameter tertentu yang harus diset untuk dapat beroperasi dengan baik yang disebut sebagai konstanta. Adapun perancangan controller PID yang pertama yaitu memiliki rise time yang cepat, overshoot sekecil mungkin, tidak memiliki steady state error. Dengan beberapa fungsi tersebut, maka parameter yang dimasukkan berupa koefisien terbilang dan penyebut biasanya digunakan variabel num untuk pembilang dan variabel n untuk penyebut. Yang kedua, langkahnya yang perlu dilakukan adalah memilih jenis input yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Input ini bisa berupa step, pulsa, ramp, sinus, dan sebagainya. Sebagai dasar analisa akan diperlukan fungsi step. Yang ketiga, yaitu fungsi dasar yang akan sering dipergunakan adalah step dengan sintaks step dalam kurung 6, dan T. Step A, B, C. Untuk state space. Fungsi ini menghasilkan gambar respon sistem bila diberi input unit sistem step dalam T domain. Berikut ini beberapa tips yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Yang pertama, dapatkan respon sistem terbuka atau open loop untuk menentukan bagian mana yang harus diperbaiki. Rise time, salting time, overshoot, steady state, error. 2. Tambahkan P controller untuk memperbaiki rise time. 3. Tambahkan D controller
untuk memperbaiki overshoot. 4. Tambahkan I controller untuk menghilangkan steady state error. Baiklah, terima kasih kepada Fikri Aziza yang telah menjelaskan beberapa tahap dari perancangan PID. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Diapeldo mengenai simulasi sistemnya. Untuk simulasi sistem sendiri, kami memakai 3 buah contoh dengan mengubah nilai KD, KP, dan KI, serta merubah beberapa variasi nilai pada pembilangnya dengan yang contoh pertama ada penambahan 5 pada nilai KD, penambahan 10 pada nilai KP, dan pada contoh kedua ada penambahan nilai 10 pada nilai KD dan 20 pada nilai KP. Dan juga pada contoh 3 ada penambahan nilai 20 pada nilai KD-nya dan penambahan 20 pada nilai KP. Nah, pada contoh pertama, nilai konstanta proporsionalnya itu 55, nilai konstanta integralnya 60, dan konstanta derivatifnya 57. Dan nilai D-nya 1, 5 tambah KD, 10 tambah KP, dan KI. Apabila diterjemahkan di dalam MATLAB akan menghasilkan grafik seperti gambar berikut. Pada grafik ini didapatkan nilai kurva yang lumayan ideal, tapi masih kurang dari kata Pak. Masih kurang. Untuk contoh yang kedua, nilai KP-nya 45, KI 54, KD 47, dan nilai D-nya 1, 10 tambah KD, 20 tambah KP, KI. Ketika disimulasikan menggunakan MATLAB, menghasilkan kurva seperti berikut. Kurva ini lebih kurang ideal daripada kurva pertama. Untuk contoh ketiga, memakai nilai KP 57, KI 60, dan KD 55. Nilai D-nya 120 tambah KD, 30 tambah KP, KI. Untuk yang contoh ketiga, bentuk kurvanya lebih sama seperti yang pertama tadi, cuman ketika waktunya semakin lama, maka nilai kurvanya agak menurun, jadi kurang stabil. Baiklah, selanjutnya evaluasi hasil. Dari langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil program PID yang memiliki rise time yang cepat, sekecil mungkin, tidak memiliki steady state error, dapat dihasilkan dengan mengkombinasikan nilai KP, KI, dan KD-nya. Dan perlu kita ketahui bahwa nilai konstanta yang digunakan pada percobaan atau program akan berbeda-beda. Hal itu terjadi karena perubahan pada salah satu konstanta akan berpengaruh pada konstanta lain yang lainnya, sehingga akan mempengaruhi hasil dari kurva yang muncul pada program MATLAB tersebut. Nah, dari apa ya? Dari beberapa contoh kurva yang kami buat, masih jauh dari kata ideal, masih jauh dari kata kurva yang ideal. Kurva yang ideal itu memiliki kurva seperti contoh yang ada pada layar tersebut, yaitu yang bergaris warna biru, di mana kurva tersebut terlihat jelas bahwa garisnya itu memang terlihat sudut siku-siku seperti itu. Jadi tidak ada
raise time ataupun overshoot ataupun steady state yang error. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.